lebih baik. Ini adalah karena Allah. Gitu. Itulah manusia. Seringkali seperti itu. Suloyo jangan begini. Dulu begini. Akhirnya ngotot. Sama dengan saat kita masih miskin. Ya Allah, jadikan saya sebagai orang yang kaya. Karena kalau nanti saya kaya, masih saya bangun sendirian. Kalau saya kaya, tak ada orang miskin di sisa saya. Saya saburi semuanya. Tak ada janda-janda. Itu, iya. Ketika dia jadi orang kaya, ternyata yang disabuni adalah janda-janda muda saja. Betul? Enggak. Lah ya begitu kan Mas. Nulayani jalan janjinya. Wah, makanya terus gak usah aneh-aneh, urusan aneh. Apa yang kita dapat dari Allah hari ini adalah the best. Lah aneh-aneh kok yang iki mau waktu itu jalur meteng ngomong jalur melahirkan unta itu aneh-aneh. Itu. Jadi bukan dilarang memohon dan berdoa, tetapi berdoalah hal yang lebih penting untuk dimohonkan kepada Allah, Mohon saya selesaikan. Lalu kemudian wastamara aktsaruhum. Qala ta'ala fadhalamu biha ay jahadu biha wa lam yattabi'u al-haqqa bisababiha ay aktsaruhum. Maka fadhalamu biha, ternyata setelah mukjizat itu ditampakkan oleh Allah, justru mereka tetap menentang Rasulnya, menentang Allah. Walihada qala lahum Salihun alaihi salam, hadhihi naqatullahi lakum ayatun. Wahai kaumku, ini adalah untanya Allah. Naqatullah, ayat dan sebagai tanda kekuasaan Gusti Allah. أضاف لله سبحانه وتعالى إضافة التشريف التعديل كقوله بيت الله وعبده. Jadi situ ada kalimat naqatullahi, untanya Allah. Kalau ada makhluk disandingkan dengan Allah, itu berarti menyatakan maaf tasyrif, bahwa makhluk itu dimuliakan oleh Allah. Bahwa itu dimuliakan oleh Allah. Misalnya ruhullah, ruhnya Allah, bukan berarti roh kuno. Berarti makhluk ini dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana istilah Baitullah, rumah Allah, Mekah itu. Bukan berarti Allah tinggal di situ. Kalau ada makhluk disandingkan dengan Allah, berarti itu namanya penghormatan Allah terhadap makhluk tadi itu, entah manusia atau yang lainnya. Nah, sesuatu yang disandingkan dengan Allah tentu saja itu mulia, termasuk Mekah itu, termasuk masjid juga disebut Baitul, rumah Allah. Ya, termasuk ada orang namanya Abdullah. Abdullah. Nah, penjandingan itu jangan diterjemah atau ditafsirkan aneh-aneh, tetapi tasyrifan, ta'ziman. Allah memuliakan, mengagungkan sesuatu. Kemudian demikian juga naqatullahi, untanya Allah. Berarti unta tadi itu dimuliakan oleh Allah, ditakdim oleh Allah. Karena apa? Lakum ayat, karena unta tadi sebagai tanda kekuasaan Allah. Fadharuha ta'kul fi ardillahi, biarkanlah unta itu ta'kul makan fi ardillahi, di buminya Allah. Wala tamassuha bisu'in, jangan kalian sakiti dia. Ya, fa ya'khudhukum 'adzabun qarib,
sehingga dari perbuatan itu kalian akan mendapatkan azab dalam waktu dekat. Artinya Allah melalui ayat ini jangan ganggu yang baik. Oke lah kalian nggak beriman, ya oke lah kalian itu tidak bisa menerima, tapi fadhar biarkan unta itu makan secara bebas di kampung itu. Jangan sekali-kali menyakiti. Akhirnya mereka sepakat. Setelah unta itu keluar sebagaimana yang mereka inginkan, mereka sepakat untuk tidak menyakiti dan untuk membiarkan unta itu hidup berdampingan dengan mereka. Ya, haitsu sya'at min ardihim wa taraddal ma'a yawman ba'da yawmin wa kanat idza waradat al-ma' tashrabu ma'al bi'r yawmaha dzalik. Oke, akhirnya unta ini hidup dengan mereka. Makan secara bebas. Kemudian ketika juga minum secara bebas. Nah, di kaum Samud itu ada sumur besar di situ. Sumur yang dijadikan penghidupan mereka sehari. Artinya kalau zaman biyen Pak. Zaman biyen ini kan dulu mono PDAM ya. Itu kan desa paling ono sumur di situ. Ya. Kabeh angsuling. Nah, di zaman itu juga itu ada satu sumur besar, ya, bikrun. Nah, itu orang pada mengambil di situ. Nah, lalu kemudian unta ini kalau sudah minum di sumur tadi, kita tahu ya sumurnya seberapa, jelas itu seperti sumur lah, ya, seperti sumur. Ketika dia minum, maka seharian dia minum di situ, sehingga orang kampung nggak dapat jatah. Kenapa? Sehari penuh sumber ini hanya cukup untuk minum yang tadi. Akhirnya turunlah waktu digilir. Jadi hari ini hari Sabtu unta, waktunya unta kesusuran. Hari Minggunya masyarakat, hari Seninnya unta. Ya. Jadi sama wakai itu di pura berunta itu, ngebahune tak ambil unta situ. Cuma unta itu apa ya, air susunya melimpah, sehingga meskipun ngabisin air, orang sekitar situ bisa memanfaatkan air susu unta tadi itu. Bahkan kalau dalam riwayat ini, wa yuqalu innahum kanu yashrubuna min labaniha kifayatihim. Bahkan masyarakat sak desa niku saged nyukupi dengan satu unta tadi itu susunya. Berarti kan enak mereka itu hari ini minum susu, besok minum air putih. Kan wayang enak. Tapi kenyataannya, falamma tala alaihi ketika kondisi seperti ini semakin hari, istama'a bil uqubat tafaqara yahum ala an ya'buduha. Ada orang-orang yang reseh yang dikepalai oleh kepala susu mereka, akhirnya melakukan pertemuan terus-terusan ini. Ya, usah